Halo everyone, bagaimana kabar hari ini? Masih terus semangat kan puasanya? Sekali lagi selamat berpuasa ya bagi yang menjalankan dan semoga selalu dalam keadaan sehat untuk semuanya. Guys, kisah kali ini kita akan kembali ke 13 tahun yang lalu. Pada tanggal 8 Mei 2008, seorang pemuda yang sangat suka berpetualang meninggalkan rumahnya untuk berjalan-jalan menelusuri hutan yang berjarak tidak jauh dari rumahnya. Dia adalah seorang pecinta alam dan sangat suka berpetualang. Namun, pemuda ini tiba-tiba seperti hilang begitu saja sejak hari itu. 7 tahun kemudian, pada bulan Agustus 2015, kurang dari 1,6 kilometer dari rumahnya, pengembang properti Chuck Murphy sedang menghancurkan kabin kayu tua miliknya untuk membuat jalan bagi pembangunan properti baru. Kabin itu sudah tidak digunakan selama bertahun-tahun dan bagian dalamnya sangat kotor, juga banyak kayu yang telah membusuk. Mereka sangat terkejut ketika menghancurkan cerobong asap di dalam kabin dan menemukan kerangka manusia. Apa yang terjadi di sini? Kerangka siapakah itu? Dan bagaimana kerangka tersebut bisa berada dalam cerobong asap itu? Kita langsung aja yuk ke ceritanya. Joshua Maddox lahir pada tanggal 9 Maret 1990. Dia tinggal di Woodland Park, Colorado, Amerika Serikat. Orang tuanya telah bercerai dan Josh tinggal bersama ayahnya yang bernama Mike Maddox dan kedua saudara perempuannya yang bernama Kate dan Ruth. Joshua dikenal memiliki sifat yang periang, positif, dan suka tertawa. Dia mencintai musik dan banyak menghabiskan waktu luangnya untuk menulis lagu atau bermain gitar. Di sekolah, dia dikenal sebagai seorang siswa yang cerdas dan sangat disukai oleh teman-temannya. 2 tahun sebelum Josh menghilang, tepatnya pada tanggal 1 Juni 2006 dan 1 minggu sebelum kelulusan sekolahnya, kakak laki-laki Josh yang bernama Zachary bundir karena menderita depresi berat. Menurut ayahnya, kehilangan kakak laki-lakinya ini membuat Josh teramat sedih dan seperti kehilangan arah. Meskipun demikian, berkat dukungan keluarga dan teman-temannya, Josh dapat melewati masa-masa sulit itu dengan baik dan menerima kenyataan bahwa kakaknya sudah pergi meninggalkan mereka untuk selamanya. Semakin hari, Josh terlihat sudah tidak sedih lagi dan ceria seperti biasanya. Ketika itu, pada suatu hari di tanggal 8 Mei 2008, Josh meninggalkan rumah memberitahu saudara perempuannya Kate bahwa dia akan keluar rumah untuk berjalan-jalan. Josh memang sering jalan-jalan di dalam hutan dan mendaki gunung sendirian. Saat Josh berpamitan, adiknya Kate tidak berpikir itu adalah momen terakhir dia melihat kakaknya. Ketika Josh tidak pulang malam itu, pihak keluarga masih tidak terlalu khawatir dan mereka berpikir Josh akan kembali keesokan harinya. Ternyata Josh tidak kunjung pulang setelah beberapa malam. Ayah dan adik-adiknya pun menjadi sangat khawatir. Ayahnya berusaha mencari Josh dengan menelpon teman-temannya. Namun, tidak ada yang melihat dia dan tidak ada yang tahu di mana Josh berada. Kemudian, pada tanggal 13 Mei 2008, 5 hari setelah Josh menghilang, ayahnya Mike menelpon polisi untuk melaporkan anaknya yang hilang. Tidak lama setelah itu, pihak berwenang, teman, dan keluarga menjelajahi daerah sekitar hutan untuk mencari keberadaan Josh. Setelah ratusan orang terlibat dalam usaha pencarian selama berbulan-bulan, mereka tetap tidak menemukan petunjuk sama sekali mengenai keberadaan Josh dan harapan keluarganya semakin hari semakin hilang untuk menemukan Josh dalam keadaan hidup. Pada saat itu, pihak kepolisian tidak mencurigai adanya unsur kejahatan atas kasus hilangnya Josh dan menganggapnya sebagai kasus orang hilang.
Kate yang merindukan kakaknya pernah berbicara sambil menangis di stasiun TV bahwa kakaknya mungkin hanya pergi meninggalkan mereka untuk bermain musik atau telah memulai kehidupan yang baru. Dia sangat mengharapkan kakaknya baik-baik saja. Kate berkata bahwa mereka sekeluarga telah memaafkan kakaknya yang pergi tanpa kabar dan dia bisa pulang kapanpun dia mau ke rumah mereka. Kate berharap Josh mungkin sudah menikah dan suatu hari nanti dia akan pulang bersama anak-anaknya untuk bertemu kakek dan kedua bibi mereka. Keluarga Maddox sangat terpukul dengan kehilangan Josh dan harus mencoba melanjutkan hidup tanpa tawa ceria Josh di dalam rumah. 7 tahun berlalu sejak kehilangan Josh. Pada bulan Agustus tahun 2015, Chuck Murphy yang saat itu berusia 80 tahun adalah seorang pengusaha dan kontraktor dari Colorado Springs, berencana menghancurkan kabin kayu miliknya di Matwoodlock Lane yang berada di lahan yang luas yang dikelilingi oleh pohon-pohon pinus yang tinggi. Kabin tersebut dibelinya tahun 1950-an dan tidak digunakan selama lebih dari 1 dekade karena sudah dalam keadaan rusak. Chuck membuat keputusan menghancurkan kabin tersebut untuk membuat jalan bagi komplek properti yang akan dibangun di daerah sekitar. Ketika para pekerja membongkar cerobong asap menggunakan ekskavator, mereka menemukan jasad manusia yang telah menjadi tulang belulang dalam keadaan terbalik dengan kaki menghadap ke atas. Chuck pun kemudian melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Berdasarkan hasil otopsi dengan bantuan catatan gigi, pihak kepolisian dapat memastikan bahwa jasad tersebut bukan lain adalah Joshua Maddox yang telah menghilang 7 tahun yang lalu. Keluarga Maddox sangat dikejutkan dengan kabar penemuan jenazah Josh. Kabin itu hanya berjarak 2 blok dari rumah keluarga Maddox. Pihak keluarga juga telah mencari di daerah sekitar kabin itu, akan tetapi karena tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana, mereka tidak berpikir untuk memeriksa cerobong asap kabin itu. Kabin itu sendiri berdiri di sebidang tanah yang luas tanpa rumah di sekitarnya dan dikelilingi oleh pohon-pohon pinus yang tinggi, berjarak 15 meter dari jalan raya. Sehingga bila Josh berteriak, polisi yakin tidak ada orang yang dapat mendengarkan teriakan permintaan tolongnya pada saat itu. Berdasarkan hasil otopsi jenazah, pihak kepolisian tidak menemukan adanya tanda-tanda trauma. Tidak ada tulang yang patah, tidak ada bekas pisau ataupun bekas lubang peluru. Pada tanggal 28 September 2015, mereka menyatakan bahwa kematian Josh adalah akibat kecelakaan semata. Pihak kepolisian berspekulasi bahwa Josh telah naik ke cerobong asap karena jiwa petualangannya dan mencoba masuk ke dalam kabin yang tidak berpenghuni tersebut dan akhirnya terjebak di dalam cerobong asap. Lalu, yang menyebabkan dia kehilangan nyawa, kemungkinan Josh mengalami dehidrasi dan hipotermia setelah terjebak beberapa lama di dalam cerobong asap itu. Suhu udara dikabarkan cukup dingin, yaitu di bawah 20 derajat Celcius pada saat Josh menghilang. Banyak yang tidak setuju dengan hasil kesimpulan itu. Chuck, sang pemilik kabin, juga mempertanyakan hasil kesimpulan tersebut. Dia mengatakan bahwa cerobong asap yang dia bangun 20 tahun yang lalu telah dipasangi jaring kawat yang digantung dengan kait baja, yang digunakan untuk menjaga agar hewan seperti rakun tidak bersarang di dalam cerobong asap atau masuk ke dalam kabin melalui cerobong asap. Pada saat penghancuran cerobong asap itu, para pekerja tidak dapat menemukan jaring kawat itu dan sepertinya sudah menghilang. Berdasarkan pengakuan Chuck tersebut, pihak kepolisian membuka kembali kasus itu 3 hari setelah kesimpulan awal. Bukan hanya informasi mengenai jaring kawat saja yang menimbulkan keraguan. Mereka juga menemukan sebuah meja kayu yang besar yang semula berada di dapur telah dengan susah payah dipindahkan untuk menutupi cerobong asap dari dalam kabin. Pertanyaannya, siapakah yang telah melakukan itu dan mengapa meja itu dipindahkan?
Keganjilan berikutnya adalah tubuh Josh juga telah ditemukan dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah. Untuk masuk ke posisi seperti itu, dia berarti harus memasuki cerobong asap dengan kepala terlebih dahulu. Ini adalah cara yang sangat aneh untuk seseorang mencoba masuk dari suatu ketinggian ke cerobong asap yang sangat sempit. Hal aneh lainnya adalah ketika tubuh Josh telah ditemukan, dia hanya mengenakan kaos tipis saja. Kemeja dan jaketnya ditemukan di dalam kabin, dilipat rapi di samping perapian. Selain itu, sepasang sepatu dan kaos kaki yang diduga juga milik Josh ditemukan di dalam kabin tersebut. Jadi, bagaimana mungkin Josh yang sudah berada di dalam kabin kemudian melepaskan pakaian dan sepatunya, lalu pergi keluar kabin dan coba memasuki kabin lagi melalui cerobong asap? Chuck percaya bahwa Josh meninggal bukan karena kecelakaan. Dia percaya seseorang telah mengambil nyawanya sebelum memasukkan tubuhnya ke dalam cerobong asap untuk menyembunyikan bukti kejahatan yang terjadi. Laporan otopsi kemudian dirubah dan mengatakan bahwa penyebab kematian Josh bukan lagi karena kecelakaan, akan tetapi menjadi kasus yang memenuhi unsur tindak pidana kejahatan atau kriminal. Polisi kemudian mulai menyelidiki kasus ini dan menerima beberapa informasi yang memberikan petunjuk atas kasus ini. Orang-orang tersebut melaporkan telah mendengar desas-desus bahwa seseorang yang bernama Andy membual tentang telah menempatkan tubuh Josh dalam lubang itu. Pada tahun 2015, seseorang yang tidak diketahui identitasnya mengatakan bahwa dia memiliki teman di sekolah menengah yang bernama lengkap Andrew Richard Newman, yang biasa dipanggil Andy. Dia bersekolah di sekolah menengah yang sama dengan Josh dan juga memiliki hobi musik dan bermain gitar. Orang tersebut mengaku tidak pernah berteman baik dengan Andy secara langsung. Namun, 1 tahun atau lebih setelah kelulusan sekolah, Josh dikabarkan mulai bergaul dengan Andy dan kemudian akhirnya menghilang. Orang tersebut juga mengatakan bahwa Andy berencana pergi bersama Josh ke New Mexico. Akan tetapi, setelah Josh dikabarkan menghilang, Andy sudah pergi ke New Mexico seorang diri. Di sana, Andy dikabarkan telah melakukan berbagai tindak kejahatan seperti masuk ke dalam rumah orang tanpa izin dan melakukan pencurian. Ketika Andy ditangkap karena kasus pencurian, polisi mengambil bukti sidik jarinya dan menemukan sidik jarinya cocok dengan bukti sidik jari yang ditemukan di suatu tempat di mana Josh ditemukan. Akan tetapi, polisi akhirnya tidak dapat melanjutkan kasus ini karena tidak berhasil menemukan bukti tambahan yang cukup untuk membawanya ke pengadilan. Setelah itu, Andy diketahui telah sering keluar masuk penjara atas berbagai kasus kejahatan yang dia lakukan, dan terakhir dia dipenjara karena kasus perampokan dan penyerangan terhadap petugas polisi. Saat ini, dia masih menjalani hukuman di penjara Texas. Sebagian besar orang yakin bahwa Josh tidak meninggal karena kecelakaan. Menurut fakta-fakta yang ada, seperti pakaian lengkap, kaos kaki, dan sepatu yang ditemukan di dalam kabin membuktikan bahwa Josh tidak mengalami kesulitan masuk ke dalam kabin tersebut. Mereka meyakini bahwa Josh telah berada di dalam kabin dan suatu tindakan kejahatan telah terjadi pada dirinya. Kemungkinan Josh harus kehilangan nyawanya karena perbuatan seseorang dan pelaku memasukkan tubuhnya ke dalam cerobong asap untuk menghilangkan barang bukti kejahatan. Tetapi teori ini pun dipertanyakan karena bagaimana mungkin si pelaku dapat mengangkat Josh yang memiliki berat tubuh sekitar 70 kg seorang diri pada saat masuk ke dalam cerobong asap. Karena hasil otopsi tidak menemukan bekas luka atau bentuk kekerasan apapun pada jasad Josh. Setelah kabin tersebut diratakan dengan tanah dan jasadnya dikremasi, kasus kematian Josh Maddox ini kemungkinan tetap akan menjadi misteri selamanya. Kita mungkin tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Kisah ini masih menjadi kisah yang tidak terungkap saat ini, kecuali jika adanya pengakuan dan bukti baru di kemudian hari.
Oke guys, sampai di sini dulu cerita mengenai kasus hilangnya Joshua Maddox yang penuh misteri. Bagaimana menurut kalian? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Josh? Ditunggu pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan like jika kalian suka cerita ini. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.